Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naimah SPD. Saya mengajar di SD Negeri 9 Payung, Bangka Selatan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata topik 2 Kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Dalam topik kurikulum merdeka ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka akan menampilkan 2 modul. Modul pertama, kurikulum. Modul yang kedua, kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertinggi. Rob W. Taylor dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction mengatakan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, evaluasi. Klasifikasi kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Yang ketiga, panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Siklus pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Dalam siklus pembelajaran inquiry ini, kita akan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, kemudian mereka akan mencari tahu dan memilih, kemudian membuat. Setelah itu mereka akan mengambil makna dan terakhir mereka akan melakukan aksi atau tindakan. Isu kekinian, perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Ki Hajar Dewantara mengatakan
Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Hal ini yang menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas. Sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kerangka dasar kurikulum ada 5, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan konseptual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih Komponen operasional satuan pendidikan ada 5. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Mencakup ATP, asesmen, modul ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran. Mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Kedua, kontekstual. Ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lima prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari topik 2 Kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.